Jangan takut belajar matematika. Kata siapa matematika menyenangkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai guys, perkenalkan saya Putri Bunga dari Prodi Farmasi Institut Teknologi Sumatera. Matematika selalu berkaitan dengan data atau kumpulan data untuk memudahkan perhitungan. Sebagai contoh, di musim pandemi COVID-19 ini, Badan Pusat Statistik mencatat angka kemiskinan per Maret 2020 mengalami kenaikan menjadi 26,42 juta orang. Angka-angka tersebut diperoleh dari hasil perhitungan menggunakan ilmu statistik berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Memangnya apa sih statistika itu? Statistika adalah ilmu yang mempelajari semua hal tentang data, mulai pengumpulan, penyajian, analisis, sampai terbentuk suatu kesimpulan. Statistika merupakan ilmu yang harus dikuasai karena semua berkaitan dengan statistika. Di kelas 10, bahkan saat SD dan SMP pun, sebenarnya teman-teman sudah mengenal statistika. Akan tetapi, materi yang teman-teman dapatkan hanya materi umum saja, sehingga teman-teman akan mendapat pemahaman materi statistika lebih dalam di kelas 11 ini. Pada statistika terdapat 3 pengukuran antara lain. Yang pertama, ukuran pemusatan data, yaitu modus, median, dan mean. Yang kedua, ada ukuran penyajian data, yaitu dalam bentuk tabel dan diagram. Dan yang terakhir, ada ukuran penyebaran data, yaitu jangkauan, simpangan rata-rata, simpangan baku, dan ragam. Kita masuk ke materi ukuran pemusatan data. Pertama-tama ada modus. Modus merupakan nilai yang paling banyak ditemukan. Median yaitu nilai tengah dari data yang telah diurutkan, dan mean yaitu nilai rata-rata dari data. Next, terdapat contoh soal. Data nilai ulangan matematika Putri sebagai berikut. Tentukan mean, median, dan modus dari data tersebut. Nah, teman-teman, untuk mencari mean, kita gunakan rumus jumlah data dibagi banyak data. Mean sama dengan semua data kita jumlahkan terlebih dahulu dan didapatkan hasil yaitu 81. Lalu dibagi dengan banyak data nilai ulangan Putri yaitu 10, sehingga 81 dibagi 10 didapatkan mean sama dengan 8,1. Jadi, mean atau nilai rata-rata Putri adalah 8,1. Selanjutnya yaitu median. Pertama-tama urutkan data terlebih dahulu, kemudian tentukan datanya ganjil atau genap. Sebelumnya diketahui banyak data nilai Putri yaitu 10, sehingga data yang diketahui yaitu genap. Apabila data genap, maka 2 nilai yang di tengah dijumlahkan kemudian dibagi 2. Diketahui pada data nilai Putri, 2 nilai tengah yaitu di angka 8 dan 8. Sehingga 8 ditambah 8 dibagi 2 didapatkan hasil yaitu 8. Jadi, median nilai ulangan Putri adalah 8. Apabila di soal lain diketahui data ganjil, langsung ambil nilai tengahnya. Selanjutnya yaitu modus. Modus merupakan nilai yang sering muncul, diketahui dari data nilai ulangan Putri, nilai 6 sebanyak 1 kali, nilai 7 sebanyak 3 kali, nilai 8 sebanyak 2 kali, nilai 9 sebanyak 2 kali, dan nilai 10 sebanyak 2 kali. Jadi, modus Putri adalah 7. Oke, next kita lanjut ke ukuran penyajian data. Pada materi penyajian data, yaitu penyajian data dalam bentuk tabel dan diagram, materi ini sudah teman-teman dapatkan pada kelas 10, sehingga kita lanjut ke materi penyebaran data, di mana materi tersebut lebih kompleks. Oke, kita lanjutkan ke ukuran penyebaran data. Nah, yang pertama terdapat jangkauan. Jangkauan yaitu selisih antara data dengan nilai terbesar dan data dengan nilai terkecil. Rumus dari jangkauan yaitu data terbesar dikurangi data terkecil. Data terbesar yaitu 9 dan data terkecil yaitu 4. 9 dikurangi 4 didapatkan hasil yaitu 5. Selanjutnya yaitu simpang rata-rata. Digunakan untuk mengetahui seberapa jauh nilai data menyimpang dari rata-ratanya. Terlihat terdapat data dan frekuensi. Untuk mencari rata-rata tinggal dikalikan saja antar data dan frekuensi, seperti 4x4, 5x5, 6x3, dan seterusnya. Setelah didapatkan hasil dari perkalian data dan frekuensi, kemudian hasil tersebut dijumlahkan, sehingga kita bisa mencari rata-rata, yaitu X bar sama dengan 200. 200 dari penjumlahan data dikali frekuensi, dibagi dengan 30. 30 dari penjumlahan frekuensi, didapatkan hasil yaitu 6,7. Nah, sekarang simpangan rata-rata. Simpangan artinya menyimpang. Sekarang kita lihat pada data. Datanya kan 4, sedangkan rata-rata yang kita dapat yaitu 6,7. Ini tidak sama. Nah, ini yang disebut dengan simpangan. Diketahui rumus dari simpangan rata-rata yaitu seperti di atas.
Hal yang harus diperhatikan yaitu adanya tanda mutlak yang dimana dari rumus yaitu XI atau data dikurangi dengan X bar atau rata-rata. Pada data yang pertama yaitu 4 dikurangi dengan rata-rata yaitu 6,7. Jangan lupa ada tanda mutlak yang berarti apapun hasilnya akan selalu positif. Lanjut lagi data kedua, yaitu 5 dikurang 6,7. Walaupun seharusnya hasilnya negatif 1,7, dikarenakan ada tanda mutlak, hasilnya harus selalu positif. Jadi hasilnya yaitu 1,7, begitu juga seterusnya. Untuk bagian mutlak kita sudah selesai. Lanjut lagi untuk frekuensi dikali hasil mutlak. 4 dikali 2,7 yaitu 10,8, 5 kali 1,7 yaitu 8,5, dan seterusnya sampai 3 kali 2,3 yaitu 6,9. Kita lihat ada tanda sigma, yang berarti hasil frekuensi dikali hasil mutlak dijumlahkan dan didapatkan hasil yaitu 41,8. Kemudian 41,8 dibagi N. N-nya 30, jadi 41,8 dibagi 30 didapatkan simpangan rata-rata yaitu 1,39. Selesai! Selanjutnya yaitu simpangan baku, digunakan untuk menentukan bagaimana sebaran data dalam sampel. Sebelumnya diketahui bahwa X bar atau rata-rata sebesar 6,7. Diketahui rumus dari simpangan baku yaitu seperti di atas. Yang pertama dilakukan yaitu XI atau data dikurangi X bar lalu dikuadratkan. 4 dikurang 6,7 lalu dikuadratkan didapatkan hasil 7,29. Begitu juga seterusnya, sampai 9 dikurang 6,7 dikuadratkan didapatkan hasil yaitu 5,29. Selanjutnya hasil dari XI atau data dikurangi X bar dikuadratkan kemudian dikalikan dengan frekuensi. Didapatkan dari 4 dikali 7,29 didapatkan hasil yaitu 29,16. Begitu seterusnya. Kemudian ingat ada tanda sigma yang berarti semua hasil dari perkalian antara frekuensi dengan hasil dari XI dikurang X bar dikuadratkan harus dijumlahkan sehingga didapatkan hasil yaitu 76,7. Kemudian 76,7 dibagi N. N-nya 30 jadi 76,7 dibagi 30 yaitu 2,56. Dan akar dari 2,56 yaitu 1,6. Selesai. Dan yang terakhir yaitu ragam. Ragam adalah ukuran seberapa jauh sebuah kumpulan bilangan tersebar. Ragam hampir sama dengan simpangan baku, hanya saja tanpa akar. Kita lihat di rumus, frekuensi dikali XI dikurangi X bar dikuadratkan, lalu dibagi N atau FI. Nah, sama ya dengan rumus simpangan baku. Sekarang kita lihat ke soal. Penjumlahan hasil frekuensi dikali XI dikurangi X bar dikuadratkan berapa? 76,7. Lalu dibagi N yaitu 30 didapatkan hasil 2,56. Dah selesai. Nah, kalau di simpangan baku diberi akar, akan tetapi karena ini S kuadrat sehingga hasilnya hanya sampai 2,56. Baik, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa lagi.